Jadi saya tuh sering mendapat pertanyaan, waktu sakit tuh kamu pernah nggak sih berobat ke orang pinter? Waktu sakit tuh kamu pernah nggak sih berobat ke dukun? Halo Sigwi, ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam kasih Tuhan dengan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Hari ini saya akan kembali membahas tentang GERD. GERD lagi, jangan bosen ya. GERD ini kan kayak mantan terindah, mantan yang terngeselin, yang sehingga tuh nggak akan habis dibahas gitu loh, selalu ada aja bahasan tentang GERD. Nah, kali ini mau membahas part apa tentang GERD ya? Duduk yang nyaman dulu. Duduk yang nyaman dulu, terus kita mulai pembahasannya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan ketika saya sudah membaik dari GERD dan membagikan pengalaman saya di blog. Jadi saya tuh sering mendapat pertanyaan, waktu sakit tuh kamu pernah nggak sih berobat ke orang pinter? Waktu sakit tuh kamu pernah nggak sih berobat ke dukun? Waktu sakit GERD itu kamu pernah nggak sih berobat kayak ke ustadz atau pak kiai gitu? Ini tuh nggak sekali dua kali, tapi sering banget dapat pertanyaan kayak gitu. Jawabannya, pernah. Ya, saya pernah berobat ke ke orang pinter gitulah ya, ke orang pinter sama ke ustadz. Jadi gini, kita kan hidup di Indonesia ya. Nah, masyarakat Indonesia ini kan masih percaya sama hal-hal mistis, klinik dan sejenisnya kayak gitu. Nah, dan GERD ini kan sakit yang sembuhnya lama. Jadi ketika kita udah berobat ke dokter, udah berobat rutin tapi nggak sembuh-sembuh, pasti orang larinya bakalan ke ini kayaknya bukan sakit fisik deh, ini kayaknya bukan sakit medis deh. Jadi pasti larinya ke alternatif, kayak berobat ke paranormal, ke praktisi, ke orang pinter, ke dukun, ke pak kiai, ke ustadz, seperti itu. Itu udah pasti. Maksudnya kebanyakan tuh pasti punya pemikiran ke sana gitu loh. Soalnya GERD ini kan nggak bisa sembuh dalam 1-2 hari kayak orang sakit flu ya. Seminggu sembuh gitu kan nggak bisa. Jadi biasanya minimal 3 bulan dan kebanyakan itu 6 bulan ke atas. Nah, jadi di sini di buku saya ini saya juga udah membagikan pengalaman tentang ini yang sering ditanyakan ini. Jadi pernah nggak sih berobat ke dukun, ke orang pinter, ke kiai, ke ustadz gitu. Jadi jawabannya pernah. Saya dulu juga pernah. Karena kan saya tuh pengobatan dari awal kerasanya tuh dari Oktober ya. Terus itu sempat pengobatan 1 bulan, terus membaik. Terus kan karena ceroboh itu jadi kambuh lagi. Terus sampai bulan Desember, parah-parahnya itu Desember. Jadi kan dari Oktober, November, Desember kan itu kan udah 3 bulan. Udah 3 bulan berobat secara medis, tapi kayak nggak ada hasilnya gitu kan. Bahkan saya sempat sampai nangis-nangis, udah nggak tahu yang dirasain, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit semua. Jadi nangis tanpa sebab. Jadinya kan yang di rumah kan ya pasti kepikiran juga gitu, orang tua kepikiran juga, saudara-saudara kepikiran juga, ini anak sakit apa sih, udah berobat rutin minum obat, rutin periksa, tapi kok masih gini aja, jangan-jangan gitu. Apalagi kan saya basicnya maksudnya saya ini termasuk golongan orang yang kalau kata orang Jawa tuh teracanya adem. Nah, ini saya sering kesulitan buat jelasin ini. Mungkin nanti ada saya bikin video yang membahas khusus tentang masalah ini, si teraca adem ini. Nah, jadi orang yang dengan teraca adem ini dipercaya dia itu
kayak disukai makhluk halus gitu loh. Jadi kalau pergi ke suatu tempat, pulang bisa ketempelan, macam kayak gitu. Nah, jadi kan dengan latar belakang saya yang seperti itu, pasti di keluarga juga kepikiran ini anak jangan-jangan bukan sakit medis, bukan sakit fisik gitu. Jadi waktu itu terus ditawarin, gimana kamu kan udah berobat sekian bulan ini tapi kayaknya nggak ada hasilnya, gimana kalau kita coba alternatif gitu kan. Nah pertama saya ke guru spiritual saya sih ya, namanya Nyai Wening. Jadi saya nemuin beliau, curhat, ya ini gimana sih, saya udah 3 bulan pengobatan ini sakitnya kayak gini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Tahu nggak jawabannya apa? Kamu udah periksa ke dokter belum? Nah ini paranormal gimana ya, ini orang pintar gimana, ada pasien malah ditanyain gitu. Tapi emang orangnya seperti itu sih, Nyai Wening itu gitu. Dia tuh nggak kalau ada pasien tuh pasti ditanyain gitu dulu, udah berobat ke medis belum, hasil medisnya kayak gimana gitu. Terus saya juga cerita, udah ini udah ke dokter gini dan divonis GERD itu kan November itu. Jadi ya saya ceritain juga udah minum obat gini tapi masih gini. Nyai bilangnya udah kamu ini aja, percayain aja ke dokter. Terus sama itu pikirannya itu diatur, jangan dibiarin gelambiar nggak karuan itu. Terus dari Nyai cuman dikasih air doa, jadi air mineral itu ya yang didoain, suruh pulang suruh minum. Hasilnya gimana? Efeknya pasti tenang dong ya, kayak kalau yang selama ini ya, karena saya orang Jawa dan saya seperti yang saya bilang tadi, karena basicnya saya seperti itu, jadi saya sering istilahnya bermasalah sama makhluk-makhluk kayak gitu kan. Jadinya kalau efeknya bagaimana, kalau menurut pengalaman, kalau emang ada pengaruh dari makhluk seperti itu, ketika kita minum air doa itu ada kayak efek kayak kita minum antibiotik. Jadi seperti itu efeknya, jadi berkeringat, badan tuh kayak habis kalau kita flu terus minum obat demam gitu kan. Nah itu kan berkeringat, panas gitu. Nah kayak gitu kalau ada efek dari faktor X-nya. Nah waktu itu dikasih minum itu kan sama Nyai, diminum efeknya tenang. Jadi aku bobo juga tenang, mungkin karena udah lega juga kali ya, udah lega, udah cerita, terus jadi bawaannya tenang. Nah terus waktu air itu habis gimana ya, namanya pikiran kacau lagi kan, kalau seperti itu kan kita masih mencari-cari gitu kan ya, masalahnya apa ini, sedangkan si Nyai bilangnya begini gitu kan. Nggak apa-apa, lanjutin pengobatan dokternya aja, sama cuma disuruh memanage pikirannya yang suka kepikiran gak karuan kemana-mana itu. Nah habis itu masih belum ada ini, maksudnya efeknya belum kelihatan, jadi fisiknya masih lemah dan saya masih sering nangis gak karuan karena 1000 sensasi yang dirasakan itu. Cari lagi ke orang lain. Nah jadinya kan sebenarnya sama ini metodenya. Waktu pertama berobat ke dokter umum kan divonis GERD terus disuruh endoskopi, kita takut, akhirnya cari pendapat kedua ke dokter internis dari situ. Nah secara alternatifnya tuh juga gitu, udah pertama ke Nyai dibilang udah kamu lanjutin pengobatan medisnya aja, karena sehabis air doanya habis kan jadinya kayak kacau lagi ya, cari pendapat kedua lagi, datang ke salah satu ustadz gitu, dibawa ke sana. Cuman kalau waktu ke Pak Ustadznya ini nggak ditanya, maksudnya nggak disuruh lanjutin secara medisnya gimana, cuman ya beliau tuh bilang iya ini ada faktor X-nya gitu. Terus obatnya juga cuma dikasih air doa itu. Terus ya sama sih efeknya, tenang gitu. Terus lama-lama kan aku pikir itu mungkin karena sugestiku saja ya, sedangkan kan dokter bilang udah jelas penyakitku GERD. Tapi yang namanya kita usaha ya nyari secara alternatifnya kayak gitu, akhirnya aku nggak balik lagi ke Pak Ustadz itu, nggak balik lagi, cuman ya curhatnya ke Nyai gitu kan. Terus akhirnya dikasih ini loh, kalau biasanya kita kan dikasih amalan itu kayak misalnya biar tenang, udah ya pikir itu sebenarnya. Nah kenapa kadang kita berobat ke alternatif itu terus dikasih amalan itu
bisa tenang karena kan kita fokus sama amalan kita. Ketika kita fokus sama amalan kita itu kayak disuruh zikir gini atau disuruh baca doa gini, itu kan kita fokus dan kita jadi lupa sama penyakit kita. Intinya di situ. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih kalau mau cari alternatifnya gitu ya, karena itu menurut saya membantu ini loh, memanage psikis kita, pikiran kita. Jadi setelah kita curhat terus dibilangin gitu, terus ya emang kan intinya kalau saya secara pribadi ya, GERD itu adalah teguran dari Tuhan ketika saya jauh dari Tuhan. Jadi sebelum saya kena GERD itu, hidup saya itu kacau banget, kurang tidur, terus makan juga aut-autan, dan ibadah juga kacau banget. Sehari aja kadang sholat cuma maghrib doang. Nah akhirnya setelah dikasih sakit itu ingat mati, jadi ingat Tuhan gitu kan, jadi balik lagi curhat ke Tuhan, manja-manjaan gitu kan. Jadinya dengan seperti itu kan, istilahnya kalau kita deket sama Tuhan, maksudnya mendekatkan diri ya, dekat sama Tuhan kemudian maksudnya dengan berusaha mendekatkan diri pada Tuhan itu jadi lebih tenang gitu loh. Jadi sebenarnya ya nggak masalah sih kalau mau mencoba berobat alternatif, asal cari orang yang benar-benar bisa nolong kamu gitu. Soalnya di grup pernah juga ada teman yang cerita dia berobat ke dukun. Nah di dukunnya itu dia bilang nggak apa-apa ya, ada seperti itu, terus penyakitnya dipindah ke telur, terus di sana dibikinin makan sama sambal enak, pulang kambuh lagi. Wajar kayak gitu, soalnya kan kita orang-orang seperti itu baik itu praktisi, paranormal, dukun, ustadz, kiai, itu emang punya kemampuan untuk bisa ini loh, mensugesti kita, jadi memberi motivasi. Nah seperti itu, sama kayak psikolog gitu kan. Jadi ketika kita sama mereka, kita curhatan kita ditampung, itu kan rasanya tenang. Oh iya gini, kita termotivasi bahwa sebenarnya ini kita nggak sakit. Nah begitu pulang, kita kan udah gitu, terus kayak kadang kan ada situasi yang kayak kita di rumah jadi keinget sama sakitnya kita lagi, down lagi seperti itu. Nah resikonya berobat ke alternatif seperti itu gimana sih, kacau. Nggak semuanya itu bisa benar-benar menolong kita. Jadi saran saya kalau emang mau berobat alternatif ya carilah orang yang benar-benar bisa nolong kamu gitu loh. Jangan nanti kamu istilahnya udah sakit harus ngeluarin duit banyak gitu kan. Soalnya ada kasus kayak gitu, ada. Jadi dia sampai habis 4-5 jutaan gitu cuman buat berobat ke dukunnya. Emang ya dia sadarnya udah ke 3-4 kali ke sana kalau aku ini cuma dimanfaatin doang, diambil duitku doang gitu. Tapi alhamdulillah lah ya masih sadar, nggak sampai keterusan, nggak sampai yang habis banyak banget. Tapi 5 juta banyak banget itu kalau buat saya. Nah, jadi seperti itu. Terus ada juga yang sempet curhat itu, dia sampai berobat ke kiai-kiai. Jadi bilang emang sakitmu itu ya dari pikiranmu sendiri, dari dirimu sendiri, obatmu di dalam dirimu sendiri. Nah kan bener sebenarnya. Kalau kayak kita ke dokter kan juga gitu, sembuh itu pilihan kita dan niatnya dari kita gitu. Cuman kadang saya masih heran sih kalau orang udah nerapin kayak yang diajarin di GAI itu kan, GERD Anxiety Indonesia udah nerapin 3P, udah pola hidupnya baik, tapi masih suka kambuh-kambuhan itu yang saya sampai sekarang tuh masih jadi misteri gitu loh. Kenapa ya dia tanya cara sembuh pakai metode apa sih, udah dijelasin gini tapi dia nerapin kok masih sakit-sakitan terus. Nah itu yang maksudnya jadi misteri. Sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya itu di bagian mana yang salah dari yang dia terapin kok sampai dia belum sembuh, sedangkan saya yang udah ngambil langkah yang sama bisa sembuh gitu. Itu jadi masih misteri gitu. Jadi kalau teman-teman tanya ketika dalam proses penyembuhan GERD apakah saya pernah berobat ke orang pinter, ke praktisi, ke Pak Kiai, ke Pak Ustadz, pernah. Jawabannya pernah. Dan seperti yang saya jabarkan tadi kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau coba sih nggak apa-apa, misalnya merasa
aku udah pengobatan gini tapi kok belum sembuh, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, cari orang yang benar-benar bisa nolong kamu. Tapi kalau GERD, misalnya kamu udah divonis GERD sama dokter, udah jelas kan sakitnya apa, ya udah di ini aja, ditelateni gitu loh pengobatan medisnya. Selain pengobatan medis, pola hidup, pola makan, pola pikirnya dijaga. Terus kalau untuk masalah menenangkan pikiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa sih, biasanya kan kalau kayak yang saya bilang tadi, kalau kayak ke Pak Ustadz, Pak Kiai itu biasanya dikasih amalan-amalan gitu, doa-doa yang harus kita jalankan tuh nggak apa-apa. Soalnya kan efeknya kalau menurut saya bagus ya ke tubuh, soalnya kita jadi fokus berdoa, fokus mendekatkan diri kepada Tuhan, jadinya lupa sama penyakit, lupa sama sensasi, kan positifnya di sana gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling kunci, yang paling simple adalah pikir, selalu ingat Tuhan gitu aja. Terus kalau saya dulu itu dikasih itu, suruh menerapkan rutin, ada itu jadi dikasih MP3-nya gitu, karena kan saya insomnia juga. Nah jadi dikasih itu, kalau kamu nggak bisa tidur diputar aja ini gitu. Jadi ya alhamdulillah membantu. Tapi tiap orang itu metodenya beda-beda gitu loh. Jadi kayak pengobatan metode ini cocok di saya, belum tentu di teman-teman. Jadi ya itu tadi, kita harus benar-benar melalui proses yang panjang untuk menemukan apa sih yang tubuh kita ini cari, apa sih yang dibutuhkan oleh kita. Terus jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Misalnya ketika kamu merasa, oh aku kok tiba-tiba gini, tanya sama dirimu, kamu ini kenapa? Kamu maunya apa gitu. Jadi komunikasi sama diri sendiri. Dan cara yang terbaik itu salah satunya adalah meditasi. Mungkin nanti saya bahas secara khusus ya metode meditasi yang saya terapkan untuk itu, khusus untuk melawan anxiety. Waktu proses penyembuhan anxiety, salah satu cara yang saya pakai adalah dengan metode meditasi. Jadi begitu, kalau mau teman-teman mau coba pengobatan alternatif silahkan. Cuman saran saya, kan sakit kita ini udah jelas GERD dan anxiety. Kalau anxiety itu musuhnya ya diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi yang bisa menyembuhkan ya kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya udah jelas, tinggal kitanya aja maunya kayak gimana. Mau maju apa mau di tempat jadi kodok yang tetap nyaman di dalam panci yang airnya dipanaskan, apa jadi elang yang bersakit-sakit dahulu tapi akhirnya dia bisa melewati masa sulit itu dan menjadi sosok yang tangguh lagi. Kayak kata Kak Ciko ya, sembuh itu adalah pilihan. Jadi sembuh itu ada di tangan kita, pilihan kita maunya kayak gimana. Sedangkan cara itu banyak banget cara untuk sembuh. Tinggal kita harus mau ini aja, meluangkan waktu untuk mencoba dan mencari salah satu yang cocok untuk kita. Kalau yang gak cocok ya udah tinggalin aja, yang cocok terakhir. Intinya jangan takut gagal. Gagal itu wajar. Kalau kata pepatah kan, gagal adalah sukses yang tertunda. Jadi udah itu aja, kalau gagal ya udah kita ngasuh dulu sebentar. Habis itu kita susun langkah lagi, maju lagi, berjuang lagi. Karena bagi seorang penderita GERD dan anxiety, setiap detik kehidupan kita adalah perjuangan yang tidak mudah. Jadi kita harus semangat, harus penuh keyakinan, harus disiplin. Insya Allah kita bisa melewati dan insya Allah kita bakalan sembuh. Sekian sharing dari saya ya, mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Kalau mau tanya-tanya boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa, saya bantu jawab sesuai pengalaman saya ya, karena saya bukan ahli, tapi saya hanya seorang mantan penderita GERD yang sampai saat ini pun masih menjadi pejuang GERD dan anxiety. Tetap semangat buat teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye bye.